Shalom, selamat pagi saudara. Saya ingin sedikit memberi penjelasan tentang apa yang terjadi baru-baru ini dari seorang pendeta yang mengadakan KKR di wilayah timur di daerah Kupang. Reaksi daripada banyak-banyak gereja, pendeta-pendeta, khususnya Gemit, gereja Majelis Indonesia Timur ya, merasa terganggu dengan pernyataan yang disampaikan oleh seorang pendeta, katakan ya, pendeta Philip Mantopa, yang menyatakan bahwa dia memiliki kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus dia bisa transfer kepada saudara-saudara ya. Jadi banyak sekali orang-orang Indonesia sekarang tuh yang demen untuk menghadiri KKR, padahal pada hakikatnya jemaat-jemaat Kristen tidak paham, tidak ngerti apa artinya kebaktian, kebangunan rohani, apa makna dari kebangunan rohani itu sendiri. Jadi saudara merasa kecewa, merasa terganggu, tersinggung, bahkan ada pendeta yang dari Batam, dari Sumatera membuat suatu konten pernyataan di YouTube bahwa mereka terasa terusik. Sebenarnya saudara sekalian, kalau saudara paham akan kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang menyatakan bahwa kebaktian kebangunan rohani atau festival kuasa Allah atau pernyataan kuasa Roh Kudus, apapun pernyataan mereka yang disampaikan dan menjadi viral, itu sebenarnya omongan kosong dan mereka menipu dirinya sendiri. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu ada panduan untuk saudara boleh dipakai Tuhan sebagai saluran kuasa mujizat Tuhan sesuai Markus 16, tumpang tangan akan orang sakit sembuh, minum racun tidak mengalami maut. Jadi tidak serta-merta dengan banyaknya jam terbang dia pelayanan atau dia mengadakan KKR ke sana ke sini sehingga membuat Roh Kudus itu hinggap dalam dirinya. Roh Kudus itu saudara bukan makhluk rendahan saudara. Roh Kudus itu bukan sejenis seperti laron atau kupu-kupu atau nyamuk yang kurang kerjaan. Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri saudara. Itu roh yang maha suci. Saudara jangan anggap sepele dengan Roh Kudus itu. Saudara baca di dalam Yohanes 17 dari 1 sampai akhir. Itu kunci di dalam kita mengerti siapa Roh Kudus dan siapa Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus saja mengatakan, kalau kau menerima aku, maka aku akan menyampaikan kepada Bapakku di surga bahwa engkau adalah kekasih jiwaku atau muridku. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau dekat dengan aku dan meminta kepada aku, maka aku akan kirimkan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, untuk menemani kita, mendampingi kita. Jadi tidak serta-merta dengan orang berteriak-teriak, menyusun kata-kata, pintar menghafal firman Tuhan dengan membuat suatu tatanan ayat firman yang membuat Anda terkesima. Saudara baca dong Kisah Para Rasul. Jangan kau percaya dengan apa yang disampaikan oleh manusia, tetapi ajaran firman Tuhan itu saudara harus dalami dengan sungguh-sungguh. Untuk menggapai Roh Kudus itu tidak segampang apa yang
para pendeta sampaikan pada saat ini. Saudara lihat, para rasul Tuhan semua mengalami penganiayaan. 12 rasul itu matinya tragis. Ada yang dipenggal, ada yang dibakar, ada yang disalib terbalik, ada yang ditombak, ada yang diracun, ada yang dilempari batu. Karena memang tubuh kita ini binasa, tetapi roh kita yang dimurnikan Tuhan. Karena Tuhan tidak beracara, tidak berperkara dengan tubuh kita, jasmani kita, tetapi berperkara dengan roh kita. Karena roh Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam rahim ibu kita, itu yang Tuhan tuntut kembali untuk tampil sebagai pemenang di dalam menghadapi kuasa-kuasa gelap di dalam dunia ini. Jadi saudara harus tahu keberadaan kita di dunia ini sebagai apa. Kita diadakan Tuhan, diizinkan Tuhan lahir ke dunia ini untuk bisa melawan kuasa-kuasa gelap, melawan kuasa-kuasa jahat. Itulah Lucifer dan pengikutnya, saudara, yang sudah dibuang Tuhan dari surga. Saudara baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa kita ini miliknya Allah. Kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya peperangan roh harus terjadi bagi orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Jadi tidak dengan serta-merta saudara melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, KKR keluar pulau, keluar negeri, keluar kota, membuat saudara seolah-olah dijamah Roh Kudus. Tidak demikian, saudara. Saudara lihat bagaimana Henokh. Saudara baca di Kejadian 5 Nabi Henokh, setelah dia memperanakkan Metusalah di usia 65 tahun, maka Henokh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan selama 300 tahun. Jadi Henokh meninggal di usia 365 tahun. Jadi perjuangan hamba-hamba Allah, nabi-nabi yang benar, yang sungguh-sungguh, itu tidak main-main, saudara. Dan orientasi mereka benar-benar ke surga. Dan motivasi mereka murni hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada niat lain. Jadi hati mereka betul-betul tulus. Dan kita boleh tahu bagaimana rasul yang terbaru, ya, Rasul Paulus, setelah dia dijamah Tuhan, suatu dia akan mau ke Damaskus, ya saudara, ya. Tuhan jamah dia. Dan disitulah ada perjumpaan dengan Tuhan. Dia baru menyadari bahwa ada penguasa bumi ini. Nah, sejak itu Rasul Paulus bertobat setelah matanya dicelikkan oleh hamba Tuhan Ananias di persimpangan jalan sesuai perintah Tuhan kepada Saulus pada waktu itu, sebelum dia dibaptis menjadi nama Paulus. Dan dia berjumpa dengan Nabi Tuhan Ananias dan disembuhkan. Sejak saat itulah dia baru mengerti bahwa apa yang dilakukannya selama ini sangat-sangat keliru, sangat-sangat menyakitkan hatinya Tuhan. Karena dia hanya terorientasi untuk mencari kepentingan duniawi, keinginan duniawi, baik hawa nafsunya maupun materi. Dan dia menjadi pembunuh bayaran berdarah dingin, saudara, ya. 3.000 lebih umat Tuhan yang sudah dibunuhnya. Setiap yang percaya kepada Tuhan dibunuhnya. Tapi setelah dia menemukan Tuhan Yesus dan dijamah, dia serahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Hidupku hanya untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia tidak mengejar lagi materi. Buat apa aku memiliki harta sisi dunia, kata. Tapi kalau aku kehilangan nyawa, kata. Kelimpahan apa yang tidak pernah kurasakan, dan penderitaan apa yang tidak pernah kualami, kata Rasul Paulus. Jadi saudara, saya melihat banyak pendeta-pendeta sekarang sudah semakin tidak sadar diri, saudara, ya. Semakin berani dan tidak takut Tuhan. Mereka sudah mempropaganda firman Tuhan yang benar menjadi salah, saudara, ya.
Mereka buat benar dengan metode yang mereka buat sendiri, mereka ciptakan sendiri. Saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 hingga 27, itu panduan untuk melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan disitulah kebenaran firman Tuhan bisa nyata kalau hamba Tuhan yang benar-benar mau melayani Tuhan dan akan dikaruniai kuasa Roh Kudus seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi dalam 1 Korintus 9:13, orang yang melayani Tuhan, baik yang pimpin pujian maupun orang-orang yang ada di seputar rumah Tuhan, berhak mendapat upah. Dan ayat 14 dikatakan, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga layak untuk mendapat upah, ya, untuk kehidupannya. Sandangan, pangan, papan, pakaian, tidak salah saudara ya. Firman Tuhan sudah menetapkan tidak salah, berarti tidak ada salah. Tapi di ayat ke-15 saudara baca 1 Korintus 9 ayat 15-nya saudara baca bagaimana Rasul Paulus mengambil sikap di dalam melayani Tuhan. Jadi dia radikal. Dia katakan, lebih baik aku mati daripada titik-titik dan darah seru, daripada aku menerima upah duniawi. Jadi upahku apa? Di ayat selanjutnya, ya upahku boleh melayani Tuhan tanpa upah. Jadi dia bertanding tidak asal-asalan, berlari ke satu tujuan, dan bertinju tidak memukul sembarangan seperti membabi buta. Maka di ayat ke-27 dikatakan, agar di saat kamu menyampaikan firman Tuhan, kamu sendiri tidak ditolak oleh firman Tuhan itu sendiri. Itulah yang terjadi saudara. Apa yang dialami oleh pendeta-pendeta zaman sekarang ini, mereka tuh ditolak oleh firman Tuhan itu sendiri. Saudara tahu pada tahun 2020 waktu gencar-gencarnya COVID, sekitar bulan 3 tuh, saudara lihat ada pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo tuh yang mengatakan dia digerakkan Roh Kudus seperti Tuhan Yesus menghardi angin sakral di Danau Galilea. Maka dia diperintahkan Tuhan Roh Kudus menggerakkannya untuk menghardi corona. Waktu itu corona masih 340, tetapi seiring waktu berjalan corona semakin bertambah, 400, 500, 1000, bahkan sampai 180.000 orang yang meninggal akibat penyakit wabah COVID-19 tersebut. Berarti saudara sendiri kan bisa lihat bahwa pendeta itu ditolak oleh Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan atas pelayanannya, atas doanya. Jadi nubuatan itu harus terbukti saudara. Itu tanda bahwa Tuhan mempermalukan dia. Jadi emansipasi dari firman Tuhan itu tidak sembarangan. Makanya di dalam 1 Korintus 9 ayat yang 27 mengena kepada dirinya agar kau tidak ditolak oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi dia ditolak. Begitu juga tentang Philip Mantova yang mengadakan KKR di Kupang. Sebenarnya para pendeta kenapa menjadi panik, gusar? Seolah-olah para pendeta atau gembala sidang, khususnya gereja Gemit, merasa direndahkan karena ada KKR yang datang dari Jakarta. Itu tidak ada, itu semua omongan kosong. Itu orang-orang yang dibenci Tuhan, saudara. Saudara tahu nggak apa yang menjadi suatu kebencian bagi Tuhan? Saudara baca di dalam Yakobus 4 ayat 4. Jelas Tuhan katakan, orang yang mengasihi dunia menjadi musuhnya Allah. Amsal 3:16, di tangan kiriku lah kekayaan dan kehormatan, di tangan kananku lah keselamatan dan umur panjang. Sementara para pendeta, khususnya yang gembar-gembor, yang mengejar jemaatnya banyak, mereka sudah melanggar firman Tuhan, menjadi musuhnya Allah. Mereka mengejar tangan kiri Tuhan. Tangan kiri itu kekayaan dan kehormatan.
bukan tangan kanan. Di tangan kanan keselamatan umur panjang. Maka di Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak ada orang bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia memuji Tuhan yang satu, tuannya, dia pasti akan menjelek-jelek tuan yang lain. Jadi Allah tidak akan bisa disatukan dengan Mamon. Jadi kalau mereka sudah mengejar harta duniawi, mereka tidak jadi biji mata Tuhan. Apalagi umat kesayangan, apalagi sahabat Allah. Jadi mereka sudah musuhnya Allah, para pendeta yang sudah mengejar harta duniawi. Berarti mereka itu sudah dibenci Tuhan. Jadi tidak akan mungkin dikasih karunia, apalagi kuasa mujizat. Jadi orang-orang yang dikasih karunia, kuasa mujizat itu orang-orang pilihan Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak berorientasi dengan harta duniawi. Tidak hedonis, tidak mengejar harta lagi, tidak mengejar kekayaan, tapi dia mengejar hadirat Tuhan, seperti rasul-rasul terdahulu. Dan yang terakhir Rasul Paulus, sore boleh lihat. Jadi tidak ada uang yang jadi sana. Uang itu yang musuh Allah. Saudara lihat siapakah yang mengkhianati Tuhan? Judas Iskariot. Pada waktu perjamuan kudus terakhir, the last supper. Itu sebelah mana Tuhan duduknya? Judas Iskariot sebelah mana? Sebelah kiri Tuhan. Mengejar kekayaan. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Coba saudara baca dalam Pengkhotbah 10 ayat 2. Orang yang berkhidmat menuju ke kanan. Dan orang bodoh menuju ke kiri. Jadi saudara kenapa terusik atau kagum dengan KKR, dengan hamba-hamba uang itu? Bukan hamba Tuhan, itu hamba uang, hamba setan. Kenapa saudara kagum? Saudara baca firman Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Jelas firman Tuhan itu terbuka bagi kita.